Kalau dilihat-lihat ya, zaman sekarang itu mudah banget ya kita kena tipu. Entah itu ditipunya sama orang terdekat, keluarga misal, atau teman, sahabat, bahkan orang yang gak kita kenal pun cuman kenal lewat sosial media, bisa aja loh kita tertipu. Bahkan dulu aku pernah dicurhatin sama salah satu temen kayak gitu. Dia tuh gak pernah yang namanya ikutan kuis, ikutan giveaway dan lain-lain. Tiba-tiba dia dapat SMS. Menang sebuah mobil Avanza kalau nggak salah ya waktu itu, tapi dengan persyaratan dia harus membayar kayak pajak kayak gitu loh. Dengan mudahnya, dengan polosnya, dengan percayanya, dia akhirnya setor atau transfer uang pajak yang dikirim sama SMS tadi, dengan harapan dia benar-benar dapat mobil itu. Waktu dengar cerita itu, aku langsung berpikir seperti ini. Bisa-bisanya dia percaya sama SMS bodong seperti itu. Bisa-bisanya dia itu polos ya dengan hal yang seperti itu. Dan ternyata ini terjadi sama aku 7 tahun yang lalu. Waktu itu aku ikutan yang namanya investasi bodong ya. Tapi anehnya investasi ini tuh ilegal kayak gitu. Jadi pas kita investasi 500.000, kita bakal dapat 1 juta keuntungannya bulan depan. Pokoknya intinya kelipatannya kayak gitu ya. Kalau misal kita naruhnya itu investasinya 1 juta, bulan depan kita dapat 2 juta. Dari saking populernya, teman-teman kampusku tuh banyak yang ikutan. Bahkan sahabatku sendiri yang merekomendasiin ini. Nah, karena ini yang merekomendasiinkan sahabatku sendiri, jadi akhirnya mau gak mau, ya meskipun ada rasa gak percaya, tapi karena sahabat yang merekomendasikan, akhirnya aku ikut. Bulan pertama iya emang beneran dapat. Waktu itu aku investasi 500.000 dan dapatnya 1 juta. Nah di bulan kedua karena sudah dapat ya hasilnya seperti itu, aku tambahin nih investasinya jadi 2 juta. Yang ternyata pas bulan berikutnya si perusahaan ini tutup kayak gitu atau bangkrut. Jadi semua uang yang sudah store ataupun masuk ya ke dalam perusahaan tersebut itu hilang. Nah karena hal ini sahabatku ini tiba-tiba aja ngilang kayak gitu, hilang kontak, hilang di sosial media, entah dimanapun susah lah dicarinya. Intinya dia tuh malu karena memang saat itu yang ditipu nggak cuma aku, mungkin ada sih teman-teman yang lain. Nah itu salah satu contoh ya, di zaman sekarang tuh mudah banget yang namanya kita ditipu, bahkan mau nipu orang lain tuh mudah. Padahal kalau kita mau flashback ke zaman dulu, mau nipu orang itu susah banget. Saking susahnya, belum nipu aja dia udah keringetan. Beda ya sama zaman sekarang. Udah gampang banget nipunya, terus gak keringetan lagi, malah lancar kayak gitu ngomongnya. Kok bisa gitu? Ya karena orang dulu itu pertahanan dirinya tuh kuat teman-teman. Yang dimaksud pertahanan diri itu imannya orang zaman dulu tuh kuat-kuat. Gak seperti zaman sekarang ya, yang sekarang udah banyak sosial media, terus banyak tontonan-tontonan yang gak berfaedah, yang intinya bisa melemahkan iman kita. Kalau dulu mah nggak ada kan ya namanya sosial media, ya ada sih TV, itu pun TV-nya paling berita doang. Filmnya ya gitu-gitu aja, nggak yang kayak sekarang kita mau nonton film apapun tinggal ketik udah keluar kayak gitu. Tergantung sama kitanya mau nonton tontonan yang seperti apa. Ada sebuah cerita yang diceritain sama Ustadz Yusuf Mansur di dalam bukunya Dahsyatnya Doa dan Zikir Harian. Di sebuah desa, hiduplah seorang kakek bersama cucunya, yang kemudian suatu ketika si cucu ini berteman sama orang yang jahat. Tapi alhamdulillahnya kakeknya ini ahli ibadah teman-teman. Jadi beliau ini ahli masjid, istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah seperti tahajud, duha, dan seorang muazin juga yang tugasnya itu selalu membangunkan orang-orang untuk sholat subuh berjamaah. Suatu ketika si cucunya ini dirayu sama temannya yang jahat untuk pinjam sertifikat tanah kakeknya, yang alhamdulillah kakeknya ini punya tanah lumayan lebar kayak gitu ya. Nah pas mau pinjam sertifikatnya dicari,
Masya Allah tabarakallah, Allah itu buat lupa si kakek ini naruh sertifikatnya di mana. Jadi dicari kemana-mana nggak ketemu, sampai kakeknya ini bilang, giliran nggak dipakai ada di depan mata, giliran mau dipakai susah carinya. Sampai si cucunya ini terus saja ngedesak kakeknya buat nemuin sertifikatnya. 3 minggu kemudian, si sertifikat ini masih belum ketemu juga, dan ternyata Masya Allah tabarakallah, ternyata teman cucunya yang jahat ini tadi ya, yang mau nipu, sudah ketangkap polisi duluan. Sebelum berhasil pinjem sertifikat si kakeknya ini tadi. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar ternyata amalan yang kita lakukan, amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan hari ini itu merupakan sebuah pertahanan bagi kita. Bisa diibaratkan itu adalah benteng kayak gitu ya. Sebelum orang menipu kita, kita sudah punya benteng. Bentengnya apa? Ya amalan-amalan ibadah tadi. Amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan. Dan orang dulu, pertahanannya kenapa kuat-kuat? Karena di dalam hatinya itu ada yang namanya wa anta fihimnya. Apa sih yang dimaksud dengan wa anta fihim itu? Ibaratnya gini, setiap kehidupan kita, setiap aktivitas kita selalu melibatkan Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Ya melaksanakan perintah-perintah Rasulullah sebagai rasa taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, sholat subuh berjamaah di masjid, nah itu kan sunnah dari Rasulullah ya. Ada juga kita sholat tahajud, sholat duha, atau zikir-zikir sunnah lainnya. Terus gimana cara kita tahu kalau hati kita, tindakan kita itu sudah sesuai dengan wa anta fihim? Gampang banget. Kamu bisa cross-check setiap harinya. Misal hari ini nih, kita sudah sholat tahajud belum? Sudah sholat duha belum? Sudah puasa Senin Kamis belum? Atau tadi subuhannya di mana? Di rumah atau di masjid? Nah, kayak gitu cara mendeteksinya. Kalau seandainya kita sangat cinta ya sama sunnah Rasulullah, puasa Senin Kamis, sholat tahajud, duha, zikir, sholawatan, itu bisa jadi Allah sudah mengirimkan atau Allah menempatkan Rasul bersama kita dan Rasul menempatkan dirinya bersama kita. Dan begitu pun sebaliknya, kalau seandainya kita malas-malesan sholawat, malas-malesan sholat duha, nah, kita patut nih curiga, ya mungkin karena wa anta fihim nggak ada dalam diri kita, dan Rasulullah juga nggak pernah bersama kita. Dan yang endingnya, kalau seandainya kita nggak punya wa anta fihim dalam diri kita, benteng pertahanan kita juga lemah, bahkan nggak ada. Sangat rentan sekali ketemu dengan orang-orang yang jahat, dengan orang-orang yang ingin menipu, atau persoalan hidup yang lainnya. Ya jangan heran kalau seandainya kita itu mudah banget ketipu orang, mudah banget dijahatin orang, ya karena kita nggak punya pertahanan seperti itu. Yuk mulai sekarang kita bangun pertahanan diri kita melalui wa anta fihim tadi ya, amalan-amalan sunnah dari Rasulullah, biar kenapa? Kita tuh nggak mudah ketipu, nggak mudah kerayu sama orang-orang jahat. Ada tetangga baru beli rumah dan rumahnya itu KPR ataupun nyicil kayak gitu ya. Akhirnya karena kita nggak punya pertahanan, kita lemah, kepingin juga, akhirnya nyicil juga, akhirnya ngeriba juga. Coba kalau seandainya kita punya pertahanan, insya Allah Allah akan membuang rasa ingin tadi. Kita nggak mudah kepinginan, kita nggak mudah tergiur, kita nggak mudah dengan iming-iming yang begini-begini. Dan insya Allah hidup kita tuh bakal jauh dari yang namanya hutang, riba, ataupun non-riba, jauh dari kata sering ditipu orang, jauh dari kata dibohongi orang, dimanfaatkan orang. Yuk mulai sekarang kita hidupkan lagi sunnah dari Rasulullah, kita hidupkan lagi wa anta fihimnya sebagai bentuk taatnya kita ke Allah. Semoga dengan cara ini hidup kita itu menjadi hidup yang diridhoi, selamat dari orang-orang yang jahat juga. Yaudah itu aja podcast kali ini, semoga ini jadi bahan pencerahan ya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.